Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Nur Afiatni. Di sini saya akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Pembahasan tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu tidak lepas dari saling menyerang dan saling menaklukkan antar kerajaan satu sama lainnya. Pembahasan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini kita akan membahas tentang kerajaan Kediri. Ayo, siapa yang sudah pernah mendengar kerajaan Kediri? Letaknya di mana? Ya, kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan yang terletak di Jawa Timur. Kerajaan ini juga pernah besar pada masanya. Kalau kita membahas tentang kerajaan Kediri, kerajaan ini tidak lepas dari sejarah awal mula kerajaan Mataram kuno dan juga Medang Kamulan. Oke, sebelum kita bahas tentang kerajaan Kediri, kita akan bahas awal mula munculnya kerajaan Kediri. Jadi kerajaan Kediri itu dimungkinkan bahwa kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno dan juga kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Mataram kuno itu pada awalnya berada di Jawa Tengah dengan pusat kerajaan di Jawa Tengah tersebut kemudian dipindahkan ke Jawa Timur. Perpindahan ini ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena pada saat itu Gunung Merapi meletus sehingga menyebabkan rusaknya pusat kerajaan dan juga menewaskan banyak orang yang ada di kerajaan Mataram kuno. Alasan yang kedua yaitu karena di daerah Jawa Timur terdapat Sungai Brantas yang dimungkinkan daerah sekitarnya itu lebih subur sehingga mereka akan maju dalam hal pertanian. Tokoh yang mempelopori perpindahan Mataram kuno ke Medang Kamulan ke Jawa Timur yaitu Empu Sendok. Jadi pada masa itu Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Watugaluh di Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok pada tahun 929 Masehi. Pada saat perpindahan tersebut, Empu Sendok membuat wangsa sendiri atau wangsa baru yang disebut dengan Wangsa Isyana sehingga menggantikan wangsa sebelumnya, Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya yang berada di Jawa Tengah. Kerajaan Kediri ini tidak lepas kaitannya dengan kerajaan di Bali. Karena pada masa pemerintahan Empu Sendok, kerajaan Kediri dapat menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan Bali. Buktinya yaitu putri Empu Sendok yang bernama Isyana Tunggawijaya dinikahkan dengan bangsawan kerajaan Bali yang bernama Lokapala. Putri dari Empu Sendok tersebut melanjutkan pemerintahan atau menjadi raja di kerajaan Kediri menggantikan Empu Sendok. Isana memiliki keturunan Makata Wangsa Dharma yang memiliki anak Mahendradatta dan Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh menggantikan ayahnya menjadi seorang raja. Sedangkan Mahendradatta yang seorang perempuan kembali lagi berjodoh dengan pangeran yang berasal dari kerajaan Bali yang bernama Darmodayana Warmadewa. Dari hasil perkawinan inilah menghasilkan 3 turunan yaitu Airlangga, Marakata Pangkaja, dan anak Wungsu. Jadi Airlangga merupakan keturunan dari Empu Sendok dan juga putra mahkota dari kerajaan berdahulu Bali. Pada saat itu Airlangga dijodohkan oleh putri dari Dharma Wangsa Teguh karena Airlangga ini digadang-gadang yang akan menggantikan kekuasaan yang ada di Kediri. Pada waktu yang sama, ada sebuah kerajaan besar yaitu kerajaan Sriwijaya yang membuat Dharma Wangsa Teguh menjadi iri atas kemasyhuran kerajaan tersebut. Karena hal itulah Dharma Wangsa Teguh berusaha dengan sekuat tenaga untuk menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Dharma Wangsa Teguh melakukan penyerangan beberapa kali ke kerajaan Sriwijaya namun tetap mengalami kegagalan. Karena Dharma Wangsa Teguh terlalu fokus untuk menaklukkan kerajaan Sriwijaya sehingga ia lupa bahwa di dalam kerajaannya sendiri juga butuh untuk diperhatikan. Pada saat yang sama terjadi pemberontakan di dalam kerajaan Kediri tersebut. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Wurawiri. Akibat dari pemberontakan tersebut, Raja Dharma Wangsa Teguh beserta putrinya berhasil dibunuh. Sehingga Airlangga untuk menyelamatkan diri, dia kabur ke dalam hutan. Selang beberapa lama, Airlangga menyusun strategi untuk dapat merebut kekuasaannya kembali yang berada di Kediri.
Airlangga berhasil menyusun strategi untuk mengalahkan Wurawiri. Airlangga dapat menjadi raja di kerajaan Kediri. Namun sepeninggal Airlangga membagi kerajaan Kediri menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Jenggala dengan ibu kota di Kahuripan dan Kerajaan Panjalu yang berada di ibu kota Daha. Maksud Airlangga membagi kerajaan menjadi dua bagian tersebut adalah agar tidak terjadi perebutan kekuasaan antar saudara. Namun ternyata yang dilakukan Airlangga ini tidak membuahkan hasil karena meskipun kerajaan sudah dibagi menjadi dua, tetap terjadi perebutan kekuasaan antara Jenggala dan Panjalu. Perseteruan antara kerajaan Jenggala dan Panjalu atau biasa yang disebut dengan kerajaan Kediri dimenangkan oleh kerajaan Panjalu atau Kediri. Jadi pada waktu itu kerajaan Jenggala dapat dikuasai dan dapat disatukan kembali menjadi kerajaan Kediri. Beberapa raja yang pernah memerintah di kerajaan Kediri yaitu Samarawijaya, Sri Bameswara. Raja Jayabaya merupakan raja yang paling terkenal karena berhasil membuat buku yang berisi ramalannya yang disebut dengan Buku Jangka Jayabaya. Kehidupan ekonomi di kerajaan Kediri cukup maju, yaitu ditopang dengan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kehidupan kebudayaannya juga cukup maju karena berhasil membuat beberapa kitab yang cukup terkenal, yaitu Kitab Bharatayuda, Kitab Kakawin Hariwangsa, Kitab Kresnayana, dan masih banyak kitab yang lainnya. Raja Kertajaya merupakan raja terakhir di kerajaan Kediri. Namun, raja terakhir tersebut tidak memimpin Kediri dengan cukup baik, yaitu adanya perselisihan dengan kaum Brahmana. Raja Kertajaya mengurangi hak-hak para kaum Brahmana, bahkan dirinya juga menyebut bahwa dia adalah seorang Tuhan dan harus disembah. Akibat dari inilah, para Brahmana melakukan pemberontakan terhadap Raja Kertajaya, sehingga para Brahmana meminta pertolongan kepada Ken Arok. Akibat perselisihan yang terjadi antara Raja Kertajaya dengan para kaum Brahmana, dibantu oleh Ken Arok, maka terjadilah peperangan, di mana Ken Arok dapat memenangkan dan menguasai kerajaan Kediri, sehingga kerajaan Kediri dapat ditaklukkan oleh kerajaan Singosari. Maka dari itu berakhirlah kerajaan Kediri yang ada di Jawa Timur dan digantikan dengan kekuasaan kerajaan Singasari. Ya, itu adalah sejarah singkat tentang kerajaan Kediri. Jadi, pada dasarnya setiap kerajaan yang ada di Indonesia, baik kerajaan Hindu-Buddha maupun Islam, itu mengalami sebuah pergolakan. Jadi mengalami fluktuasi naik turun dan adanya saling penyerangan, saling menaklukkan. Oke, kita cukupkan sekian untuk materi kerajaan Kediri. Selanjutnya kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan lainnya. See you!